Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan membahas mengenai kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya pada masa Orde Baru. Seperti yang diketahui bahwasannya minggu kemarin kita sudah belajar mengenai kehidupan politik dan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru, dan hari ini kita akan membahas kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama akan kita bahas adalah kehidupan ekonomi. Nah, sudah saya tulis di sini. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Ya. Yang pertama, kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru adalah Indonesia masuk kembali ke IMF, International Monetary Fund ya. Kalau saya salah nyebut koreksi aja. Nah, di sini kita harus tahu dulu sebenarnya Indonesia sebelumnya itu keluar dari IMF pada masa Orde Lama. Ini diakibatkan oleh keinginan Soekarno atau keinginan Indonesia berdiri sendiri ya. Jadi Indonesia ini dianggap mampu membangun sendiri bangsanya tanpa bantuan pihak Barat khususnya gitu. Nah, memang Soekarno ini didesak oleh PKI dan bahkan oleh golongan-golongan atau kelompok-kelompok masyarakat yang berpengaruh saat itu gitu. Itu ya, Indonesia masuk kembali ke IMF. Lalu yang kedua adalah trilogi pembangunan. Nah, di sini trilogi pembangunan ini apa sih? Harus kalian ketahui dulu. Trilogi pembangunan ini adalah dasar, dijadikan sebagai dasar, yaitu di mana trilogi pembangunan ini dijadikan sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Jadi intinya dasar pembangunan negara. Nah, digunakan sebagai dasarnya kalau misalnya mau melakukan pembangunan, baik itu di sektor sosial, budaya, politik, ataupun ekonomi, harus berdasarkan trilogi pembangunan ini. Di mana trilogi pembangunan ini isinya yang pertama adalah stabilitas nasional yang dinamis. Maksudnya apa? Jadi stabil namun terus berkembang gitu. Lalu ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kita tahu Indonesia ini sampai sekarang pemerataan pembangunannya bahkan dibilang belum merata. Ya, seperti itu. Itu ya. Jadi trilogi pembangunan ini adalah dasar pembangunan negara. Ya, gitu. Lalu yang ketiga, dibentuknya IGI atau Intergovernmental Group on Indonesia pada tahun 1967. Fungsi dari IGI ini apa? Fungsi dari IGI ini adalah membantu Indonesia perekonomian. Ya, membantu perekonomian Indonesia. Oh, bentar, pakai merah. Membantu perekonomian Indonesia, seperti itu IGI fungsinya ya. Sebenarnya IGI ini adalah organisasi yang dibentuk akibat keprihatinan terhadap gejolak yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 pada khususnya ya. IGI juga bermaksud untuk melakukan liberalisasi ekonomi. Nah, seperti itu karena pada masa Orde Lama kita tahu Indonesia itu lebih merujuk dan lebih dekat ke negara-negara komunis. Lalu yang keempat ada repelita. Repelita ini apa? Repelita ini rencana pembangunan 5 tahun. Ya, jadi dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, gitu, 5 tahun sekali.
Yang pertama ada Replitas 1 pada tanggal 6 Juni 1968 sampai dengan 28 Maret 1973. Nah, difokuskan Replita ini jangka 5 tahun ini difokuskan untuk apa sih? Gimana sih pembangunan Indonesia jangka 5 tahun itu dari 68 sampai 73? Difokuskan pada rehabilitasi, prasarana, investasi dan pembangunan sektor pangan ya. Pada perbaikan sarana prasarana, terus investasi, penanaman modal ya, investasi itu, lalu pembangunan sektor pangan, pertanian gitu. Nah, nanti pada Replitas 1 ini dikeluarkan kebijakan PMA dan PMDN. PMA dan PMDN ini apa? PMA ini penanaman modal asing, sementara PMDN ini adalah penanaman modal dalam negeri ya. Dalam negeri seperti itu. Sebenarnya di dalam PMA ini dan PMDN ini, khususnya PMA sih, penanaman modal asing ya, nanti terjadi malari. Ini harus digarisbawahi, malari, malapetaka 15 Januari, di mana ketika Indonesia mengeluarkan kebijakan penanaman modal asing, nanti otomatis banyak investor yang masuk kan ke Indonesia. Nah, di sini khususnya Jepang ketika itu ya. Jepang ingin menanamkan modal besar-besaran di Indonesia. Namun, rakyat Indonesia ini tidak mau Jepang untung besar ya. Menganggap bahwasanya Jepang akan diuntungkan sangat besar dengan adanya penanaman modal asing ini. Jepang ingin investasi, namun rakyat Indonesia menolak. Nanti mahasiswa ini demonstrasi. Jadi kalau ada pertanyaan, malari ini peristiwa apa ya? Malari ini adalah peristiwa demonstrasi besar-besaran terhadap kebijakan pemerintah ya sebenarnya. Dibarengi dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang ketika itu. Seperti itu ya. Jadi barang-barang Jepang dirusak, perusahaan-perusahaan Jepang dirusak gitu. Nah, peristiwa malari, malapetaka 15 Januari. Yang selanjutnya adalah pembangunan sektor pangan ini. Nah, ini yang harus kalian tahu ya. Dalam pembangunan sektor pangan ada yang namanya revolusi hijau. Nah, kita zoom out dulu. Revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau ini pada dasarnya adalah perubahan cara bercocok tanam. Nah, karena ada kebijakan tadi di dalam Replitas 1 pembangunan sektor pangan, makanya dikeluarkanlah revolusi hijau, perubahan cara bercocok tanam, di mana ada 4 tahap revolusi hijau ini. Ya puntennya bisa rada lieur. Nah, ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap intensifikasi. Apa itu intensifikasi? Intensifikasi ini adalah pengembangan teknologi pertanian. Ya, jadi teknologi dikembangkan. Pengembangan teknologi. Lalu setelah intensifikasi ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi ini adalah perluasan lahan agar optimal tentunya ya. Percuma kalau misalnya teknologinya sudah bagus tapi lahannya tidak ada gitu. Jadi dimaksimalkan, dioptimalkan dengan perluasan lahan. Setelah itu ada diversifikasi.
Diversifikasi. Diversifikasi ini adalah keanekaragaman usaha tani. Keanekaragaman ya. Jadi tidak hanya satu jenis usaha tani saja. Beras aja enggak gitu. Jadi ada beras, ada ubi, ada tanaman-tanaman tani lainnya gitu. Yang terakhir ada rehabilitasi. Ini rehabilitasi ini adalah produktivitas sumber daya ya. Jadi pengoptimalan terakhir ya, jadi lebih dioptimalkan lagi. Kalau sudah tersedia semuanya bagus, langsung dioptimalkan lagi gitu. Jadi seperti itu ya. Di dalam rehabilitasi 1 ini nanti ada PMA dan PMDN, lalu terjadi malari gara-gara PMA, dan dikeluarkan revolusi hijau karena ada di dalam rehabilitasi 1 ini ada pembangunan sektor pangan gitu ya. Lalu yang kedua adalah Repelita 2. Tanggal 28 Maret 1973 sampai dengan 29 Maret 1978 yang difokuskan kesediaan sadang papan pangan, memperluas lapangan kerja dan pemerataan ya. Gitu. Jadi kalau yang pertama ini persiapannya semuanya pembangunan sektor-sektornya dulu, dasar-dasarnya dibangun, lalu dioptimalkan ya agar kesediaan sandang papan pangan ini tersedia. Lalu memperluas lapangan kerja serta pemerataan pembangunan. Ini ketinggalan cuy. Karena kita tahu di Pulau Jawa saja pembangunan yang sangat luar biasa, sementara di pulau-pulau lain itu kurang sekali. Makanya nanti di Repelita 2 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan transmigrasi ya. Tujuannya untuk apa? Ini perpindahan penduduk. Tujuannya untuk apa? Untuk mengisi pulau-pulau yang kosong gitu ya. Banyak keluarga yang pindah dari Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, banyak sekali. Lalu yang ketiga ada Repelita 3. Repelita 3 ini pada tanggal 29 Maret 1978 sampai dengan 19 Maret 1983 ya. Pada Repelita 3 ini dikhususkan atau difokuskan pada industri dan ekspor. Nanti hasilnya ekspor ini ekspor apa sih Indonesia? Ekspor ini adalah di bidang pertanian ya ekspornya. Khususnya di bidang pertanian. Karena nanti Indonesia bakal menjadi negara swasembada beras ya, namanya swasembada beras karena pada Repelita 3 ada kebijakan ekspor gitu. Jadi di Indonesia itu sudah tercukupi beras, banyak sekali sisanya, makanya diekspor keluar ya. Diberikanlah gelar swasembada beras. Swasembada beras ini gelar apa? Gelar untuk negara yang mampu mencukupi kebutuhan berasnya bahkan lebih, dan mengekspor kebutuhan berasnya, mengekspor berasnya, hasil berasnya gitu. Nah, swasembada beras swasembada beras ini merupakan gelar ya, atau disebutnya apa ya? Yalah gelar gitu ya, yang diberikan oleh suatu organisasi ya yang bernama Food and Agriculture. Nah, ini merupakan organisasi bagian dari organisasi PBB ya. Organisasi yang merupakan bagian dari PBB gitu. Mungkin ini semacam tentang pertanian gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Repelita 5. Oh iya, dulu kan kita mengekspor beras, sekarang kita mengimpor beras ya, luar biasa sekali. Lalu Repelita 5 yang terakhir 4 maaf.
Repelita 4 tanggal 19 Maret 83 sampai 3 Maret 88 difokuskan pada perluasan lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, pengendalian jumlah penduduk. Nah, harus kalian ketahui, pemerintah Orde Baru sangat serius melakukan perbaikan kesehatan, pendidikan, dan pengendalian jumlah penduduk. Nanti kebijakan-kebijakan ini keluarnya apa? Kesehatan, contohnya nih ada posyandu nanti. Sebenarnya sudah dari lama ini posyandu ya, dari 1970-an ini sudah ada. Lalu selain posyandu ini ada kesehatan, pendidikan, wajib belajar. Wajib belajar 6 tahun dulu. Ya. Kalau sekarang kan 12 tahun. Lalu ada pengendalian jumlah penduduknya dengan KB, keluarga berencana. Maksimal satu keluarga mempunyai 2 anak. Ya, ada 2 anak lebih baik gitu. Lalu yang terakhir ada Repelita 5 20 Maret 1988 sampai 17 Maret 1993 difokuskan pada sarana transportasi, komunikasi, pendidikan, dan industri jasa ya. Jadi kan kalau sebelumnya Repelita 1 sampai 4 itu difokuskan kepada bidang ekstraksi ya. Jadi bukan ekstraksi ya. Jadi dari alam ya. Dari alam langsung dijual gitu. Lalu yang kedua adalah manufaktur, dari alam ada bahan bakunya diolah terus menaikkan harga jual gitu. Nah, sekarang di industri jasanya. Ya, contohnya industri jasa ini apa? Pendidikan ini termasuk industri jasa ya. Perguruan tinggi, ada transportasi, terus komunikasi juga ya, bahkan bank, perbankan gitu, itu industri jasa namanya. Seperti itu Repelita ya. Ini kita sekilas saja. Lalu yang kedua ada keadaan sosial budaya. Nah, sosial dan budaya. Dalam keadaan sosial dan budaya ini saya tidak ambil semuanya, hanya yang menurut saya sangat penting ya. Yang pertama ada diskriminasi Tionghoa. Nah, diskriminasi Tionghoa. Jadi dulu itu kita tahu bahwasannya Cina itu merupakan negara komunis ya. Jadi ketika terjadi G30S, orang-orang Cina di Indonesia ini terdiskriminasi ya, menganggapnya Cina komunis. Sampai sekarang Cina komunis seperti itu ya. Bahkan pemikiran kolot sekarang ya, pemikiran orang-orang yang mikirnya kolot gitu, berpikir bahwasannya orang Cina itu atau orang-orang Tionghoa itu adalah orang-orang komunis. Tidak ya, tidak seperti itu. Nah, diskriminasinya ini dikeluarkan kebijakan pemerintah. Jadi oleh pemerintah diskriminasinya. Ya, sebenarnya oleh rakyatnya juga ada banyak gitu. Diskriminasinya adalah orang-orang Tionghoa harus berganti nama. Ya, contohnya misalnya Misalnya Jackie Chan misalnya diganti nama jadi Jaka gitu, harus diganti namanya menjadi nama-nama orang Indonesia. Selain berganti nama, bahasa Tionghoa juga dilarang. Itu zaman Orde Baru. Nanti ini revolusi revolusi saling menghargai antar budaya, agama, dan lain-lain itu pada zaman Gus Dur ya, reformasi. Lalu setelah diskriminasi Tionghoa ada keluarga berencana ya, kita tahu ini keluarga berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk ya. Di Indonesia kita tahu bahwasannya ada ada kepercayaan banyak anak banyak rezeki. Makanya orang Indonesia itu hobi membuat anak ya. Apalagi dulu seorang ibu bisa melahirkan 11 anak ya. Dalam satu kali kehidupannya melahirkan 11 anak. Itu bisa dibuat sebagai
kesebelasan sepak bola malah. Ya, nenek saya saja punya 12 anak. Banyak anak banyak rezeki itu dulu. Nah, sekarang karena adanya program keluarga berencana dari Orde Baru, maksimal satu keluarga itu mempunyai 2 anak. Seperti itu. Program-program lainnya juga mendukung KB ini. Ya, seperti ada BPJS hanya 2 anak misalnya gitu. Terus ada tekanan dan kekangan pers. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum ya, bukan? Ini sudah menjadi bukan rahasia lagi ketika zaman Orde Baru ini pers itu dikekang dan dibatasi, ya, dibatasi. Tujuannya untuk apa? Kekangan dan tekanan pers ini untuk membunuh oposisi, ya, untuk membunuh oposisi agar tidak ada oposisi. Kalau sekarang kan pers ini tidak dibatasi, jadi ketika oposisi ingin mengkritik itu bebas sekali sekarang. Ya, makanya sekarang ini banyak undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk membatasi kritik-kritik yang ada di sosial media khususnya. Kalau misalnya ada yang menghina presiden ditangkap, nah gitu. Itu sih emang udah selayaknya seperti itu. Nah, tekanan dan kekangan pers ini dilakukan tadi untuk membungkam oposisi. Lalu ada Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu. Dulu Posyandu ini ditujukan untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi, ya, karena banyak sekali kematian ibu dan bayi, sehingga dibuatlah Posyandu. Dulu itu hanya ada di per desa saja, di desa, tapi sekarang per RT juga ada sekarang Posyandu ini. Lalu yang kelima, wajib belajar 6 tahun ketinggalan ya, dan pemberantasan buta huruf. Nah, ini pendidikannya. Kita lihat di sini Orde Baru ini, zaman Orde Baru ini, rezim Orde Baru ini sangat serius sekali melakukan perbaikan kesehatan dan pendidikan. Ya, meskipun ada beberapa hal yang memang menjadi minusnya gitu. Oke, seperti itu. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya tulisannya agak seperti ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.